Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kembali berjumpa dalam peduli durian kita dalam rumah kebun. Di depan kita ada durian musangking yang sudah usia tanamnya 1 tahun setengah ya. Bulan Juni ini tanggal 31 Juni genap berusia 1 tahun setengah sahabat tani. Karena kita tanam dulu dia bulan Desember ya, tahun 2024. Desember 2023 sahabat tani ya. Tanam dia nih. Jadi kita lihat perkembangan pertumbuhannya sahabat tani. Nah, coba kita lihat daunnya sangat khas musangking ya. Coba kita lihat. Panjang, kurus, hijau pekat ya sahabat tani. Sementara batang produksinya khas musangking ya, gonjang anjing. Dan ini sahabat tani, karena terpelihara dan dibesarkan dengan cara dan ikhtiar yang kita SOP kan di dalam kebun mini kita ini. Seperti halnya ada 7 ikhtiar atau langkah yang pernah kita sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa cara-cara kita membesarkan dan memberikan pertumbuhan pada pohon durian kita itu ada 7 langkah sahabat tani ya, sehingga kita bisa mendapatkan durian yang cepat tumbuhnya, subur dan cepat berbunga sahabat tani. Ini musangking, seperti halnya durian uci juga kita memberikan pemeliharaan seperti yang kita lakukan dalam SOP kebun mini kita ini sahabat tani. Ini perlu kita pruni sahabat tani ya, kapan-kapan nih banyak tunas air, tapi kita belum, karena kemarin sudah beberapa minggu sudah kita pruni sahabat tani. Jadi ada 7 langkah di dalam membesarkan dan memberikan pertumbuhan kepada durian premium sahabat tani untuk cepat berbunga dan berbuah sahabat tani. Langkah pertama adalah pemilihan bibit sahabat tani ya. Pemilihan bibit yang berasal dari okulasi atau sambung pucuk atau sambung sisip, atau okulasi interesan dari indukan yang sudah berbuah sahabat tani ya. Kedua, terus kita tanam dia dengan sistem busut, gundukan atau urukan sahabat tani, seperti ini. Jadi kegunaan daripada penanaman dengan sistem gundukan atau busut ini adalah menghindari ketergenangan air di daerah kanopi, khusus di musim hujan ya. Jadi daerah perakaran durian tidak boleh tergenang dalam musim hujan. Karena apa? Kalau tergenang maka akan berbahaya bagi pertumbuhannya dan bisa akan mati sahabat tani. Karena apa? Apalagi kita punya tanah tidak gembur ya, tidak cepat meresap air, maka potensi akan terjadinya tergenang itu besar sekali di musim hujan sahabat tani. Itulah sebabnya kelebihan daripada menanam dengan sistem busut ini sahabat tani. Karena apa? Menanam dengan sistem busut cenderung tanahnya akan menjadi gembur sahabat tani, sehingga air yang jatuh ke dalam kanopi ketika hujan dia akan cepat meresap. Nah, kedua, akar akan mudah menembus daerah atau tanah yang gembur sahabat tani. Itu sebabnya kita punya pertumbuhan cepat ya sahabat tani, karena pertumbuhan akar yang cepat karena menembus tanah yang gembur, sehingga berdampak kepada munculnya terus ya, sambung menyambung. Itulah salah satu daripada manfaat daripada menanam dengan sistem busut nih. Itu langkah kedua, menanam dengan sistem busut sahabat tani. Ketiga, langkah kita adalah memberikan dia pupuk yang cukup ya, baik itu pupuk
makro sekunder maupun primer ya, serta pupuk mikro atau unsur TE-nya sahabat tani. Dan keempat adalah kita harus memberikan pengairan yang cukup ya pada musim hujan, pada musim kemarau, di mana 3 hari sekali kita harus kocor dengan air atau siram dengan air di sekeliling kanopi. Bila perlu kita buatkan piringan ya sahabat tani untuk menampung air sebesar ini 200 liter per 3 hari sahabat tani. Jadi pada musim kemarau ini perlu kita berikan pengairan 200 liter untuk pohon sebesar ini. Kita buatkan piringan supaya bisa menampung airnya. Dan pada musim hujan sahabat tani, piringan ini kita akan buka supaya tetesan air hujan yang jatuh ke daerah kanopi kita bisa keluar ya. Itu gunanya kita membuka piringannya pada musim hujan supaya tidak terjadi ketergenangan di dalam daerah perakaran kita. Nah, itulah langkah keempat sahabat tani. Sedangkan langkah kelima, kita secara berkala mengadakan pruning sahabat tani ya. Nah, seperti ini. Mengosongkan daerah cabang produksi ini dari pangkal batang pokok ya ke arah ujung daripada daerah kanopi ini, ujung daripada cabang produksi ini ya, sekali dalam 6 bulan atau 3 kali 4 trubus. Setiap 4 kali trubus kita akan mengadakan pruning. Nah, semakin panjang cabang produksinya ini, maka ini semakin panjang pula ruangan yang kosong kita pruning seperti ini gitu. Ya, itulah langkah kelima. Selangkah langkah keenam sahabat tani, kita harus memperhatikan tingkat pH kita, potensial obat hidrogen daripada tanah kita, karena dia akan menentukan tingkat pertumbuhan sahabat tani. Kita usahakan tingkat pH kita di atas 6 ya, 6,2 sampai 7 sahabat tani. Itulah pH yang normal untuk pertumbuhan yang bagus, pertumbuhan yang baik bagi pohon kita. Nah, untuk menjaga pH kita tetap normal sahabat tani, kita sebenarnya mempunyai alat pH meter ya. Kita bisa beli di online dengan harga yang terjangkau sahabat tani ya. Dan apabila datang musim hujan, untuk menjaga pH tanah kita tetap normal, kita akan menaburkan kapur dolomit ya, atau kapur pertanian yang mengandung kalsium oksida seperti tadi ya. Jadi pada awal musim hujan kita taburkan dolomit, dan pertengahan musim hujan setelah di akhir musim hujan. Jadi 3 kali setahun kita taburkan kapur dolomit untuk menjaga kestabilan dari tingkat pH kita ini. Nah, itulah dia usaha yang keenam sahabat tani untuk dapat membuat pertumbuhan dan perkembangan durian kita dapat berbunga pada usia 3 tahun. Sedangkan usaha yang terakhir atau yang ketujuh adalah memberikan perlindungan terhadap penyakit sahabat tani ya, atau patogen serta jamur-jamur. Terutama pada musim hujan kita harus secara berkala sekali seminggu ya, kalau musim hujan kita mengadakan penyerapaian fungisida dan insektisida. Karena ini perlu sekali seminggu saudara-saudara di musim hujan, karena musim hujan tuh sinar matahari kurang ya, sehingga terjadi kelembapan di daerah kanopi kita. Itu sebabnya kita perlu 1 kali seminggu memberikan penyerapaian, terutama penyerapaian fungisida sahabat tani. Yang pada musim kemarau paling telat sekali 2 minggu kita mengadakan penyerapaian insektisida dan fungisida yang sesuai dengan jamur-jamur yang ada di sekitar lingkungan tempat kita menanam durian kita sahabat tani. Nah, jadi itulah sahabat tani 7 langkah di dalam membesarkan pohon durian, terutama durian premium ya, supaya kita dapat melihatnya berbakti pada usia tanam 3 tahun sahabat tani. Dan itu sudah terbukti sahabat tani ya. Jadi demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan sahabat tani. Semoga bermanfaat. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.